Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Renopal Fajar dengan NIM 24500912129. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 dengan mata kuliah manajemen biaya dengan materi analisis UMKM, nasi bebek songkem dengan menggunakan metode proses costing. Sebelumnya, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Sebelumnya saya di sini bersama anggota kelompok saya. Yang pertama ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alifa Parhani Rahma dengan NIM akhir 258. Perkenalkan, nama saya Nailah Nusaida dengan NIM akhir 261. Perkenalkan, nama saya Restina Dilianti dengan NIM akhir 262. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM akhir 263. Perkenalkan, nama saya Fatir Robani dengan NIM akhir 264. Perkenalkan, nama saya Nailah Raisal Sadila dengan NIM akhir 265. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang table of content. Table of content kali ini ada profil, terus ada definisi biaya bahan baku, setelah itu ada definisi biaya tenaga kerja langsung, terus ada definisi biaya overhead pabrik, setelah definisi biaya overhead pabrik, selanjutnya ada analisis biaya, selanjutnya ada proses costing, ada juga harga pokok penjualan, harga jual, laba bersih, dan yang terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil nasi bebek songkem dan ayam goreng khas Madura. UMKM ini menyajikan masakan khas Madura seperti nasi bebek songkem dan ayam goreng khas Madura dengan cita rasa autentik dan bumbu rempah yang kaya. Berdiri sejak tahun 2021, usaha ini telah dikelola oleh 3 generasi, menjaga resep keluarga dan kualitas rasa yang konsisten. Berlokasi di Jalan Citarum, tepat di depan Seman 20 Bandung. Tempat ini mudah dijangkau dan ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai kalangan. Selain makan di tempat, tersedia juga layanan GoFood dan ShopeeFood untuk pemesanan online. Dengan harga terjangkau, porsi memuaskan, dan pelayanan ramah, UMKM ini menjadi pilihan favorit bagi pencinta kuliner Madura di Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya bahan baku atau direct material cost. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah atau komponen utama yang digunakan secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Bahan baku ini adalah bahan yang secara langsung menjadi bagian dari produk akhir dan bisa diidentifikasi serta dihitung dengan jelas pada produk yang dihasilkan. Di slide selanjutnya ada biaya tenaga kerja atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam proses produksi atau operasional bisnis, biaya ini mencakup segala bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas distribusi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah semua pengeluaran dalam proses produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional pabrik, namun tidak dapat diatribusikan secara langsung ke produk tertentu. Analisis biaya adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi semua biaya yang terkait dengan suatu proyek, produk, atau aktivitas bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif guna pengambilan keputusan yang tepat, efisien, dan menguntungkan. Proses ini mencakup identifikasi, pengukuran, analisis, dan interpretasi data biaya guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses costing. Proses costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pada perusahaan yang menghasilkan produk seragam dalam jumlah besar melalui serangkaian proses produksi berkelanjutan. Metode ini mengakumulasi biaya berdasarkan departemen atau proses.
bukan berdasarkan pesanan individu seperti pada job posting. Biaya yang dihitung kemudian dibagi rata ke setiap unit produk yang dihasilkan selama periode akuntansi tertentu. Baik, di sini sudah tertera biaya bahan baku atau raw material cost. Di tabel ini sudah terdapat biaya bahan baku untuk perharinya. Yang pertama ada ayam dengan harga Rp680.000 untuk 17 kg ayam. Yang kedua ada bebek dengan harga Rp1.740.000 untuk 29 ekor bebek. Yang ketiga ada beras dengan harga Rp300.000 untuk 20 kg beras. Yang keempat ada tahu dengan harga Rp75.000 untuk 75 pieces tahu. Yang kelima ada tempe dengan harga Rp75.000 untuk 75 pieces tempe. Lalu ada usus dengan harga Rp75.000 untuk 3 kg. Lalu ada ati ampela dengan harga Rp78.000 untuk 3 kg ati ampela. Lalu ada kulit dengan harga Rp105.000 untuk 3 kg kulit. Dan yang terakhir ada bumbu Madura dengan harga Rp1.720.000 untuk 4 kg bumbu. Dengan total harga Rp4.818.000. Di tabel yang kedua ada biaya bahan baku per bulannya. Yang pertama ada total dari biaya bahan baku per hari yaitu Rp4.818.000. Lalu dikali dengan produksi 1 bulan yaitu 30 hari dengan total Rp4.818.000 dikali 30 hari sama dengan Rp145.440.000. Di slide ini ada gaji yang dihasilkan untuk nasi bebek songkem. Karyawannya ada 1 orang, jam kerjanya 13 jam kerja, upah perharinya Rp150.000, per bulannya Rp150.000 dikalikan dengan 30 sama dengan Rp4.500.000. Porsi yang dihasilkan dari 1 karyawan dengan 13 jam kerja perharinya adalah 252 porsi. Per bulannya menghasilkan 7.560 porsi. Biaya overhead pabrik. Biaya penolong nomor 1 ada minyak goreng dengan total harga Rp6.750.000. Nomor 2 ada bumbu tambahan dengan total harga Rp1.050.000. Nomor 3 ada timun dengan total harga Rp1.800.000. Dengan total biaya penolong adalah Rp9.600.000. Untuk selanjutnya ada biaya overhead pabrik variabel. Yang pertama ada gas LPG dengan total harga Rp1.450.000. Yang kedua ada listrik dengan total harga Rp450.000. Yang ketiga ada kertas nasi dengan total harga Rp610.000. Yang keempat ada plastik dengan total harga Rp75.000. Yang kelima ada kantong kresek dengan total harga Rp152.000. Untuk total dari biaya overhead pabrik variabel adalah Rp2.737.000. Nah, oke, lanjut ke biaya overhead pabrik tetap. Nah, yang pertama itu ada tenda. Kuantitasnya 1, kemudian harga 1 tenda itu Rp700.000. Kemudian mengenai jangka waktu penyusutannya untuk tenda ini 2 tahun. Secara otomatis untuk penyusutan per bulannya itu dibagi 24 bulan menghasilkan 29.166 perak. Yang kedua ada gerobak. Gerobak kuantitasnya 1 dengan harga 1 gerobak yaitu 5 juta, jangka waktu penyusutannya yaitu kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian, penyusutan per bulannya yaitu Rp208.330.000. Kemudian yang ketiga, kompor. Kompor kuantitasnya 1 dengan harga 1 kompor kurang lebih Rp200.000. Jangka waktunya yaitu 2 tahun. Nah, kemudian per bulannya kurang lebih Rp8.330. Kemudian yang keempat yaitu rice cooker. Kuantitasnya 1, harganya kurang lebih Rp1.500.000. Waktu penyusutannya yaitu 3 tahun dan per bulannya kurang lebih Rp500.000. Nah, selanjutnya ada spatula. Spatula itu 2
Dua kuantitasnya dengan harga 25.000, jangka waktu penyusutannya yaitu 2 tahun. Akumulasi penyusutannya yaitu 1.041. Kemudian yang kelima ada wajan. Wajan kuantitasnya 2, harganya yaitu 50.000, jangka waktunya 2 tahun. Akumulasi penyusutannya yaitu 2.083 perak. Kemudian selanjutnya ada saringan. Saringan itu kuantitasnya 1 dengan harga 15.000, waktu penyusutannya yaitu 2 tahun, dengan penyusutan per bulannya kurang lebih 625 perak. Kemudian ada meja. Meja kuantitasnya ada 7, harganya yaitu 95.000, dengan jangka waktu 2 tahun. Akumulasi penyusutan per bulannya yaitu 3.958 perak. Kemudian yang terakhir ada kursi. Kursi kuantitasnya 28 dengan harga 80.000, jangka waktunya 2 tahun. Akumulasi penyusutan per bulannya kurang lebih 3.330 perak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HPP atau harga pokok produksi. Yang pertama ada BBB, biaya bahan baku, meliputi ayam, bebek, bumbu-bumbu, dan serta yang lainnya, yaitu per bulannya Rp145.440.000. Lalu yang kedua ada BTK, biaya tenaga kerja langsung, per bulannya yaitu Rp4.500.000 untuk satu karyawan. Lalu yang terakhir ada BOP, biaya overhead pabrik dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp13.094.000. Total dari HPP yaitu Rp163.034.000 per bulan. Memasuki perhitungan laba yang pertama, ada dari penjualan yang diperoleh dari nasi bebek sebesar Rp130.560.000, nasi ayam Rp59.160.000, dan sate-satean sebesar 18 juta, tahu dan tempe 4.500.000. Jadi totalnya Rp212.220.000. Selanjutnya ada HPP sebesar Rp163.034.000, lalu menghasilkan laba kotor sebesar Rp49.186.000. Ada juga biaya komersial sebesar Rp1.450.000, maka menghasilkan laba bersih sebesar Rp47.736.000. Oke, saya mewakili kelompok 5 mata kuliah manajemen biaya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai analisis UMKM berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.